teman-teman semua, perkenalkan saya Lisa Andriani Tanjung dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan bagaimana kontribusi yang akan saya lakukan ke depannya sebagai sarjana tenaga kesehatan masyarakat. Di Indonesia, kita mengalami masalah triple burden of disease, yaitu masalah kekurangan gizi makro, masalah kekurangan gizi mikro, dan masalah kelebihan gizi. Apa aja sih penyebabnya? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan membatasi akses keluarga terhadap makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan, maupun sanitasi yang baik. Kemudian yang kedua, ada faktor sosial budaya. Ada adat kebiasaan tertentu di masyarakat yang membatasi kita terhadap makanan-makanan tertentu. Misalnya, ada makanan tertentu yang dianggap tidak cocok bagi anak ataupun ibu hamil. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi status gizi pada ibu dan anak. Yang ketiga, yaitu kondisi air, sanitasi, dan lingkungan yang tidak baik. Nah, kondisi air, sanitasi, ataupun lingkungan yang kurang baik itu dapat menyebabkan tubuh kita mudah terkena infeksi, sehingga makanan yang masuk itu tidak dapat diterima dengan baik. Kemudian yang keempat, ada ibu yang kurang gizi. Status ibu yang kurang gizi itu dapat mempengaruhi kondisi gizi anak sejak dalam kandungan, sehingga ketika ibunya kurang gizi, maka dapat menyebabkan anak yang dikandung itu juga mengalami gizi yang kurang. Yang kelima yaitu kualitas pola makan yang rendah. Nah, banyak keluarga di Indonesia itu yang hanya mementingkan karbohidrat saja tanpa protein, vitamin, ataupun mineral, sehingga makanan yang dikonsumsi itu hanya mengenyangkan dan tidak bernutrisi. Kemudian yang keenam itu ada ASI dan makanan pendamping yang tidak memadai. Kualitas ASI yang tidak eksklusif ataupun MPASI yang kurang gizi itu dapat mempengaruhi status gizi pada anak. Anak tidak akan mendapatkan gizi secara optimal. Nah, faktor-faktor ini itu saling terkait dan dapat berkontribusi menyebabkan triple burden of disease di Indonesia. Nah, apa sih peran kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi? Yang pertama yaitu promosi kesehatan dan edukasi gizi. Yang kedua, pengelolaan program gizi di puskesmas dan dinas kesehatan. Kemudian yang ketiga, surveillance gizi. Kita melakukan pendataan status gizi, memantau tren, dan mengidentifikasi wilayah yang rawan gizi, sehingga dapat menghasilkan analisis data untuk perencanaan kebijakan. Kemudian yang keempat, ada kolaborasi lintas sektor. SKM bekerja sama dengan sektor pendidikan, pertanian, lingkungan, dan sosial untuk memastikan masalah gizi ini dapat ditangani. Kemudian yang kelima, ada perencanaan dan advokasi kebijakan. Sarjana kesehatan masyarakat terlibat dalam penyusunan program, analisis situasi, hingga mendorong terjadinya intervensi pencegahan yang dapat efektif untuk mengatasi hal ini. Kemudian yang keenam, pemberdayaan masyarakat. SKM dapat meningkatkan kesadaran maupun kemampuan masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan gizinya. Sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat di masa depan, saya berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi masalah kekurangan gizi di Indonesia. Kontribusi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, memperkuat edukasi dan promosi kesehatan di masyarakat, terutama kepada ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki balita, agar mereka memahami pentingnya pola makan bergizi dan praktik pemberian MPASI itu dapat berjalan dengan benar. Kemudian yang kedua, saya akan terlibat aktif dalam pengelolaan program gizi di puskesmas maupun di wilayah kerja, seperti memantau dan memastikan kegiatan posyandu itu berjalan secara efektif, kemudian mengawal program PMT agar tepat sasaran, serta memperhatikan serta memantau tumbuh kembang anak secara rutin. Kemudian yang ketiga, saya akan berperan dalam melakukan surveillance gizi, sehingga hasilnya itu nanti saya dapat melakukan pemetaan daerah yang rawan gizi, sehingga intervensi itu dapat diberikan secara cepat dan tepat. Kemudian juga saya akan menjalin kolaborasi lintas sektor kepada Dinas Pendidikan, Pertanian, Sosial agar memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.
Kemudian, yang terakhir, saya akan mendorong hadirnya kebijakan lokal yang mendukung pencegahan stunting dan anemia melalui advokasi kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir, saya ingin memperdayakan masyarakat, membangun kesadaran dan kemampuan mereka untuk menjaga gizi keluarga sehingga masalah gizi di Indonesia ini dapat diatasi dengan baik. Sekian dari aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.